Orang yang mengaku diri muslim, mereka hanya mengaku diri muslim, tetapi tidak mengetahui hakikat dari Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسولا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياكم أن اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama ada dua amalan yang setidaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kedua amalan tersebut adalah, yang pertama adalah amalan muta'addi dan yang kedua adalah amalan qasir. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan amalan muta'addi. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya tidak hanya diperoleh bagi orang yang melakukan amalan tersebut, akan tetapi manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Dan manfaatnya ini tidak hanya dalam perkara-perkara dunia, namun lebih dari itu, yaitu mendatangkan manfaat berkenaan dengan kehidupan akhirat. Kemudian amalan yang kedua adalah amalan qasir, yang mana amalan ini yang manfaatnya hanya diperoleh bagi yang melakukannya, bagi seseorang yang melakukan suatu amalan tersebut, namun tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Contohnya seperti orang yang salat, salatnya hanya untuk dirinya sendiri, kemudian puasa, kemudian dia beriktikaf di masjid. Amalan tersebut manfaatnya hanya dirasakan bagi pelaku tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para fuqaha menjelaskan bahwasannya amalan muta'addi yang manfaatnya selain dirasakan bagi orang yang melakukannya tersebut juga bermanfaat bagi orang lain. Ini kata para ulama memiliki keutamaan lebih daripada amalan qasir yang hanya didapatkan bagi pelaku itu sendiri. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajid bahwasannya amalan qasid itu hanya mendapatkan manfaat hanya untuk dirinya sendiri. Artinya ketika seseorang itu meninggal dunia, maka amalan tersebut terputus.
pahalanya tersebut terputus di saat dia telah meninggal dunia. Adapun amalan mutaaddi, meskipun orang tersebut meninggal dunia, namun dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, di antara amalan-amalan mutaaddi yang jangan sampai kita tinggalkan, padahal itu akan terus mengalir amalannya, akan terus mengalir pahalanya meski seorang hamba tersebut meninggal dunia. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Jika seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan-amalan dia kecuali 3 saja. Min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yada'u lah. Disebutkan dari hadis ini ada 3 amalan yang mana seseorang meskipun dia meninggal dunia dan pahalanya akan terus mengalir ketika dia melakukan 3 perbuatan ini. Yang pertama adalah dia bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dia membangun masjid, kemudian dia membangun sumur, kemudian dia membantu dakwahnya kaum muslimin. Dari harta yang dia sedekahkan tersebut tentunya harus didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dia membangun sumur, ketika dia membangun masjid, ataupun dia menyumbangkan Al-Quran, maka masjid yang dia bangun tersebut akan selalu dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dapat melakukan ibadah di masjid, di langgar atau di musala yang dia sumbangkan. Kemudian dia sumbangkan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut dibaca oleh kaum muslimin. Begitupun ketika dia membangun sumur, airnya digunakan oleh kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka tentu ketika seseorang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama ibadah tersebut, amalan tersebut didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut, pahalanya tersebut akan senantiasa mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, seperti orang yang mengajarkan Iqra, orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mana kaum muslimin dengan mereka mengerti akan bacaan Al-Quranul Karim, dan kemudian Al-Quran tersebut dia baca berulang-ulang, maka orang yang mengajarkan itu akan senantiasa mendapatkan pahala meskipun dia telah meninggal dunia. Selanjutnya, doa anak yang saleh. Ini perlu bagi setiap orang tua, karena anak adalah usaha, bagian dari amal seorang orang tua. Ketika orang tua mendidik anaknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, mengenal Rabbnya, mengenal nabinya, maka ketika orang tua tersebut meninggal dunia, maka anak yang dia didik selama dia hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak tersebut akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah amalan-amalan mutaaddi yang jangan sampai seorang muslim meninggalkan amalan tersebut, karena sungguh amalan tersebut akan terus mendatangkan manfaat meskipun hamba itu telah meninggal dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas. Kata Nabi bahwasannya manusia, seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang senantiasa mendatangkan manfaat bagi orang lain.
Ternyata manusia, seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mendatangkan manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala al-muslim. Dan amalan, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang memasukkan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman dengan kegembiraan. Nah, di sini disebutkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberikan kegembiraan kepada orang lain. Nah, di antara amalan yang bisa membuat seseorang itu merasa gembira atas kebaikan yang kita lakukan adalah apa? Takshifu anhu kurbatan. Engkau mengangkat segala kesusahan yang ada pada saudaramu yang sedang mengalami kesusahan. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membebaskan ia dari utang piutang. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menolong saudaramu yang sedang mengalami kelaparan. Nah, tentu amalan-amalan tersebut jamaah sekalian rahimakumullah akan memberikan manfaat yang besar bagi saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkannya. Dan tentu ini adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain yang tentu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Sekaligus amalan tersebut adalah bagian dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau seorang muslim, seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah, maka ketika seorang hamba tersebut berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keperluannya, maka tidak ada halangan, tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Karena apa? Hamba tersebut telah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaghrisul muslim ghamsan fayakula minhul insanu wala dabbah wala tayr ila kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Tidaklah seseorang menanam suatu tanaman atau dari tanaman tersebut tumbuh buah-buahan. Nah, dari tanaman tersebut dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan melata, dimakan oleh burung, kecuali baginya itu adalah sedekah dan dia akan memperoleh sedekah tersebut sampai hari kiamat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, dan ini tidak hanya pada manusia namun kepada hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang menolong saudaranya, yang membantu saudaranya dalam kesusahan, dalam kehimpitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita diperintahkan di antara umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena siapa saja yang menolong, membantu saudaranya yang sedang dalam kesusahan, kehimpitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut.
Namun jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud kehimpitan kesusahan ini tidak hanya menjadi tolak ukur dalam segi materi. Ya, ini harus digarisbawahi oleh kita, tidak hanya dari segi materi saja, kekurangan harta dan sebagainya, tidak. Tetapi kita bisa menolong saudara kita yang dalam kesusahan itu adalah ketidaktahuan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan mereka ilmu agama, mengajarkan mereka Al-Qur'anul Karim agar mereka bisa mengenal agamanya dengan benar, agar mereka bisa memahami agamanya dengan baik, agar mereka bisa mengamalkan agamanya dengan benar dan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bagian daripada membantu saudaranya. Karena tidak semua orang yang mengaku diri muslim, mereka hanya mengaku diri muslim tetapi tidak mengetahui hakikat dari Islam itu sendiri, hakikat daripada dia sebagai seorang muslim. Apa konsekuensinya? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita membantu sesama muslim tidak hanya diukur membantu dari segi materi. Memang itu dibolehkan. Jangan kita lalaikan daripada memberikan pemahaman mereka terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melalui dalil-dalil tadi kita betul-betul diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak saling bermusuh-musuhan. Apalagi kita membicarakan aibnya, membicarakan keburukannya, ataupun membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak disukai olehnya. Maka ini hal-hal yang harus kita hindari. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat di tengah-tengah manusia yang lainnya, di tengah manusia yang mana saat ini jauh dari perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita, menjaga lisan-lisan kita, menjaga perilaku-perilaku kita dari menyakiti sesama muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haj. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.